Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya jangan percaya bahwa semuanya dalam keadaan sehat, baik dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan memulai kembali ibadah kita melalui tayangan video online yang dibagikan kepada Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah pada hari ini. Dan biarlah melalui ibadah ini terus membangkitkan semangat dan kerinduan kita untuk kita datang pada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan yang hidup di dalam Yesus. Amin. Mari tundukkan kepala, kita akan terlebih dahulu berdoa dan saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk kami boleh melaksanakan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Dalam kondisi situasi keadaan yang terjadi saat ini, itu tidak mengurangi semangat kami dan itu tidak menghalangi kerinduan kami untuk kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Segala hal yang menghalangi, merintangi, segala kuasa dalam bentuk apapun ditolak, dipatahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja dan hadirat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami pribadi masing-masing dan di dalam rumah tangga kami dan dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, dengan damai sejahtera. Itu yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Tuhan dengan ucapan syukur kepadamu. Apapun yang terjadi saat ini, kami percaya kami akan selalu bersyukur karena damai sejahtera menyertai kami. Hanya
bersyukur. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kabar baik, yaitu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai, urapi sehingga apa yang disampaikannya itu senantiasa berasal daripada isi hati Tuhan. Dan kami sebagai jemaat Tuhan dan siapapun yang menonton tayangan ini, Tuhan memberkati setiap kami. Apapun kesulitan saat ini yang kami alami Tuhan, kami percaya bahwa Yesus jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami hati yang diberkati untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan telinga yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dijamah dan dilawan oleh hadirat Tuhan pada hari ini. Begitu juga Bapak Ibu yang ada di rumah dan di tempat saat ini menyaksikan. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kita memuji menyembah Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan pada hari ini. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera sukacita bagi kami. Dan tiba saatnya kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan, yang kami percaya firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan adalah perkataan yang berkuasa, perkataan ya dan amin. Oleh karena itu, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kami, boleh menghibur kami Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini tidak hanya menguatkan dan menghiburkan kami, tetapi firman Tuhan ini betul-betul boleh memberkati seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah di dalam kehidupan kami boleh melangkah di dalam kebenaran Tuhan, dan kami boleh menikmati hari-hari kami boleh menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Berkati, urapi setiap kami Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, dan urapi dan berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi dalam nama Yesus kami serahkan semua dan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Mari kita buka dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu siapkan Alkitabnya dan buka Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Sudah dapat? Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah menikmati hidup. Tentunya menikmati hidup adalah menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita melihat keadaan yang kita hadapi saat ini, seringkali dengan keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan kita mau. Betul nggak? Yang mana kita menginginkan kehidupan kita memiliki kehidupan yang lancar, memiliki kehidupan yang berkelimpahan atau diberkati oleh Tuhan. Dan kita menginginkan kehidupan kita itu kehidupan yang selalu penuh dengan sukacita dan lain-lain sebagainya. Namun tetapi setiap hal yang kita inginkan tidak selalu kita dapatkan dan terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengalami masalah, betul? Baik itu masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, bahkan masalah sakit penyakit dan juga pelayanan. Dan masih banyak masalah-masalah yang terjadi yang lain di dalam kehidupan kita. Masalah yang terus-menerus datang membuat kita tidak bisa menikmati hidup yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Hidup terasa berat dan akhirnya membuat kita menggerutu, membuat kita mengeluh, bahkan mungkin membuat kita bersungut-sungut. Mengapa ini
harus terjadi. Nah, makanya firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28 tadi yang sudah kita baca, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti marilah kepadaku. Tuhan Yesus mengundang, Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk datang menyerahkan semua beban-beban, persoalan-persoalan kehidupan kita kepadanya. Dan Yesus akan memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, serta memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu datang kepada Yesus. Menikmati hidup bukan berarti kita selalu harus tertawa, hahaha, bersuka dan sebagainya. Bukan berarti kita menikmati hidup kita harus berpesta pora. Bukan. Melainkan di sini menikmati hidup itu kita tahu bahwa ada saatnya, ada waktunya kita menangis, dan ada saatnya, ada juga waktunya untuk kita tertawa. Makanya di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang keempat, mari kita akan buka bersama-sama dan kita akan baca. Saya akan cari Pengkhotbah pasal 3 ayat yang keempat. Bapak Ibu cari di dalam Alkitab Bapak Ibu saudara sekalian, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ini yang dikatakan kitab Pengkhotbah. Semua ada waktunya. Menikmati hidup berarti menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan hidup, menyerahkan semua kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus menyerahkan setiap pergumulan hidup dan kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup saya, hidup kita semua. Makanya firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Tuhan, bagaimana caranya agar kita dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, yaitu tentunya kita harus hidup seimbang. Nah, hidup kita ini harus seimbang. Kita harus memiliki hidup yang seimbang seperti halnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki waktu untuk bekerja dan waktu untuk beristirahat. Berarti Yesus memiliki hidup yang seimbang. Bekerja yang pertama, Yesus bukanlah seorang pengangguran dan tidak menghasilkan sesuatu di dalam hidupnya. Yesus bekerja, pekerjaannya sebagai tukang kayu, sama seperti Yusuf. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Markus pasal 6 ayat yang ketiga berkata, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Nah, ini menandakan bahwa Yesus adalah seorang pekerja keras. Selama 33 tahun masa hidupnya, Yesus tidak pernah berdiam diri dan mencari belas kasihan dari orang lain. Apalagi minta-minta, apalagi pinjam-pinjam. Enggak. Yesus bekerja keras untuk menghidupi dirinya juga, saudara-saudaranya juga. Bahkan dikatakan Yesus tidak hanya bekerja keras, tetapi Yesus juga menghadapi banyak tantangan dan masalah dalam melayani. Dia melayani. Nah, di dalam melayani tentunya menguras tenaga dan pikirannya. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa setiap orang harus bekerja keras untuk mendapatkan makanannya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bukan berarti kita tidak bekerja dan berusaha. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut.
Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, dikatakan, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Berarti setiap orang harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau orang yang malas bekerja, jangan dikasih makan, dikatakan firman Tuhan. Seorang pemalas adalah seorang yang menunda-nunda pekerjaan yang harus dilakukannya. Seorang pemalas adalah seorang yang tidak menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakannya, tanggung jawab yang harus diselesaikannya. Saudara, kalau seandainya saudara mempunyai seorang karyawan dan karyawati, atau saudara mempunyai asisten rumah tangga yang kerjanya lamban, yang suka bermalas-malasan, saya mau bertanya, apakah saudara akan tetap mempertahankan karyawan, karyawati atau asisten rumah tangga tersebut? Saya percaya tentunya tidak. Oke, tidak serta-merta langsung saudara PHK. Pasti ada surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Tetapi kalau 3 surat peringatan itu tidak diindahkan, saya percaya bahwa saudara akan melakukan tindakan, yaitu pemutusan hubungan kerja. Betul nggak? Jadi seorang pemalas janganlah diberi makan. Karena seorang pemalas adalah seorang menunda-nunda pekerjaan yang harus dilakukannya. Dan seorang pemalas adalah orang yang tidak menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakannya. Ini adalah seorang pemalas. Rasul Paulus juga menasihati jemaat yang berada di Tesalonika. Supaya apa? Supaya mereka rajin bekerja untuk menghidupi kehidupan mereka sendiri dan keluarga mereka. Makanya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang 10, di situ dikatakan bahwa sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen bahwa mereka tidak boleh menjadi seorang yang pemalas, tetapi mereka haruslah bekerja keras untuk mencari nafkah bagi diri mereka sekeluarga. Bahkan mereka mempunyai cukup, bahkan lebih, untuk menolong orang lain yang juga memerlukan dan membutuhkan uluran tangan melalui kita, uluran tangan Tuhan melalui kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Jadi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita orang Kristen bahwa kita tidak boleh menjadi pemalas. Kita harus bekerja keras mencari untuk apa yang menjadi kebutuhan untuk mencari nafkah bagi kita dan keluarga kita, bahkan dapat berbagi kepada orang lain. Nah, mengapa Rasul Paulus menasihati dan memberikan peringatan ini kepada kita orang Kristen? Karena Rasul Paulus sendiri, dia bekerja sebagai penjual tenda untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi atau menolong dalam membantu dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, ini juga yang saya terapkan di dalam pelayanan saya, di dalam kehidupan rumah tangga saya. Banyak mungkin orang berpikir, orang Kristen nih banyak berpikir bahwa pendeta itu hidupnya itu hanya dari persepuluhan, hidupnya itu hanya dari persembahan dari gereja. Saya mau katakan maaf, mungkin hanya segelintir orang aja, segelintir hamba Tuhan, hanya beberapa hamba Tuhan yang mungkin seperti itu. Tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa tidak semua hamba Tuhan seperti itu. Ada banyak hamba Tuhan yang mereka berusaha bekerja untuk menghidupi kehidupan mereka, dan mereka melayani, bahkan dari hasil pekerjaan itu mereka dapat membantu, menopang untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Saya dan istri, kami bekerja di salah satu perusahaan, dan dari perusahaan ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Sehingga waktu Tuhan memberkati kami melalui perusahaan yang dimana tempat kami bekerja saat ini, itu hasil dari pekerjaan kami itu kami pakai bukan hanya untuk menghidupi diri kami sendiri, tetapi Tuhan pakai kami untuk dapat menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami juga sampai saat hari ini. Jadi saya mau katakan di sini bahwa tidak semua hamba Tuhan seperti pikiran-pikiran orang yang mengatakan mengambil uang persepuluhan, mengambil uang persembahan dari gereja. Tidak, Bapak Ibu.
mungkin hanya beberapa orang saja, segelintir orang saja, tapi tidak semua hamba Tuhan seperti itu. Karena kalau kita melihat banyak hamba Tuhan yang mereka juga bekerja untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, bahkan untuk menopang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dari pekerjaan itu Tuhan memberkati sehingga dapat menopang pelayanan. Jadi sebagai hamba Tuhan itu juga mereka berkorban. Nah, wajar dong juga sebetulnya kalau gereja atau jemaat Tuhan atau umat Tuhan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh hamba Tuhan ini, dengan menunjang menopang kehidupan hamba Tuhan ini. Agar apa? Agar dia fokus di dalam melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sekali lagi saya ini mau katakan bahwa orang Kristen itu tidak boleh bermalas-malasan, tidak mau bekerja, hanya mau menerima bantuan saja dari saudara Siman. Enggak boleh. Orang Kristen tidak boleh bermalas-malasan. Orang Kristen harus bekerja keras untuk menafkahi hidupnya dan keluarganya. Paulus menganjurkan bahwa memberikan pertolongan itu boleh, tapi harus pada orang-orang yang betul-betul memerlukan pertolongan Tuhan melalui kita. Dan Paulus juga menganjurkan kepada orang percaya harus memberi uang atau makanan, tentunya bukan kepada orang yang sehat yang dapat bekerja, tetapi kita dapat memberikan uang atau makanan tentunya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Ini yang Paulus anjurkan kepada kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua, untuk memiliki kehidupan yang seimbang ini, tidak hanya kita harus bekerja, tetapi yang kedua kita harus beristirahat. Sekali lagi, kita harus beristirahat. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu juga untuk kita beristirahat. Nah, setelah seharian bekerja dikatakan dan melayani, Yesus akhirnya merasa lelah. Makanya Markus pasal 4 ayat 35 mencatat, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak murid-muridnya untuk meninggalkan banyak orang dan beristirahat sejenak. Jadi Yesus meninggalkan kerumunan orang banyak dengan murid-muridnya, menjauh dari kumpulan orang banyak untuk apa? Mereka beristirahat sejenak. Karena seharian telah melayani orang-orang yang begitu banyak yang mengikuti mereka. Nah, Yesus meninggalkan kerumunan orang banyak itu untuk beristirahat sejenak. Kenapa? Karena Yesus menyadari bahwa tubuh jasmaninya memiliki kapasitas, memiliki kemampuan tertentu yang tidak bisa dipaksakan untuk terus bekerja, yang tidak bisa dipaksakan untuk bekerja terus menerus. Saudara bisa bayangkan sebuah angkutan, atau kita istilah biasa aja bilang satu buah mobil truk, ya kan, kayak tadi ada satu mobil truk datang ke gereja membawa sembako. Jadi hampir penuh satu truk itu sembako yang akan dibagikan oleh gereja kita untuk berbagi kasih kepada lingkungan setempat, lingkungan di mana gereja Tuhan berada. Nah, berat sembako ini kalau saya lihat itu tidak seberapa, dan truk yang membawa sembako ini masih mampu karena di bawah dari kapasitas kemampuan dia, di bawahnya, berarti dia mampu. Tetapi coba misalnya truk yang berkapasitas atau kemampuan sekitar 5 ton atau 6 ton, terus waktu-waktu 1 kali, 2 kali, 3 kali dibawa dengan lebih kapasitas kemampuan daripada truk ini. Misalnya yang kapasitas 6 ton dipakai 8 ton, 10 ton beratnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin gak apa-apa, 4 kali akan ngadat itu mobil. Ngadat mesinnya, kenapa? Di luar batas kemampuannya, udah melewati, sehingga mengakibatkan suatu hal yang fatal, yaitu kerusakan pada mesin kendaraan tersebut, mesin mobil truk tersebut pasti. Begitu juga untuk kita manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, kita juga mempunyai kapasitas kemampuan yang terbatas. Jadi jangan dipaksakan. Kalau kita paksakan akan berakibat fatal.
muda kita nggak merasa, tapi nanti waktu kita sudah lanjut usia baru kita merasakan. Jadi di sini saya mau katakan bahwa manusia memerlukan yang namanya istirahat. Manusia memerlukan yang namanya istirahat. Ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu juga untuk kita beristirahat. Nah, Tuhan sudah mengatur alam semesta dengan seimbang. Siang waktunya beristirahat. Maksudnya siang waktunya untuk kita bekerja dan berusaha. Sedangkan malam adalah waktunya untuk kita beristirahat. Tuhan seimbang. Siang malam. Nggak tahu kalau yang orang biasa dibilang kalong itu, kalau siang waktunya tidur, malam waktunya bekerja, itu beda lagi. Tetapi yang normalnya, kalau kita melihat banyak orang tuh normalnya adalah siang adalah waktunya bekerja dan berusaha, betul? Sedangkan malam baru waktunya beristirahat. Nah, Bapak Ibu, istirahat tuh ada dua yang paling baik. Yang pertama, beristirahat yang paling baik adalah tentunya tidur. Tidur adalah bentuk istirahat yang paling baik bagi tubuh jasmani kita. Nah, kebutuhan tidur bagi tubuh jasmani kita itu rata-rata menurut penelitian tuh 6-8 jam. Betul? Saya bukan ahlinya, tapi ini yang saya dapat. 6-8 jam setiap harinya untuk kita beristirahat tidur. Bahkan ada menurut penelitian para ahli bahwa tidur di siang hari setengah jam sampai 1 jam atau 1 jam sampai 2 jam itu bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan untuk seseorang memahami masalah di dalam hidupnya. Jadi di sini tidur adalah waktu yang disediakan oleh Tuhan bagi tubuh kita untuk kita beristirahat, supaya dikatakan setiap bagian-bagian tubuh kita ini bisa berfungsi dengan baik dan benar. Jadi perlu istirahat nggak Bapak Ibu? Perlu. Bapak Ibu perlu tidur nggak? Perlu. Dan tidur yang baik, istirahat yang baik adalah 6-8 jam setiap harinya. Kalau mau tambah tidur siang lagi, boleh-boleh aja, bagus. Tapi jangan waktu bekerja saudara pakai untuk tidur siang. Itu namanya malas, tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Saudara, saya tinggal di dalam sebuah perumahan. Nah, waktu masuk dalam perumahan itu enak. Ada pohon-pohon, terus ada gedung bulu tangkis. Jadi suasananya enak. Dingin, walaupun situasi kondisi mungkin cuaca panas sampai 38 derajat. Tapi di lingkungan perumahan tempat saya tinggal itu dingin, suasananya dingin karena banyak pohon. Nah, seringkali waktu saya keluar di siang hari, saya melihat ada banyak mobil-mobil yang parkir. Kemudian mereka beristirahat di dalam mobil. Bahkan ada motor juga yang parkir di pinggir jalan, di bawah pohon-pohon yang teduh. Mereka sambil tidur di atas sepeda motor, beristirahat. Nah, kalau mereka istirahatnya sekitar 1 jam, oke, mungkin waktu mereka istirahat memang. Istirahat dari pekerjaan mereka beristirahat. Tapi ada yang saya lihat, mereka beristirahat lebih dari 1 jam. Bisa sampai 3 jam, itu namanya bukan bekerja, malas itu namanya mereka. Curi waktu di dalam mereka bekerja, ini nggak benar. Nah, karena mereka tahu di sini tempat yang paling enak, paling nyaman dan tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan mungkin oleh teman-teman sekerja mereka atau mungkin bos mereka, atasan mereka, disitulah tempat mereka untuk beristirahat. Hampir setiap hari saya melihat ini terjadi. Nanti kira-kira sore jam 2:30 atau jam 3 atau 3:30 baru mereka pulang bekerja lagi. Nah, Bapak Ibu, memang istirahat itu sangat penting. Sangat penting bagi tubuh jasmani kita. Itu akan membuat kita fresh. Ya kan? Membuat kita kayaknya tubuh kita tuh merasa segar kembali waktu kita beristirahat, kemudian waktu kita bangun itu betul-betul fresh dan segar. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, beristirahat yang baik bukan hanya tidur. Tetapi beristirahat yang baik juga kita membutuhkan yang namanya berlibur. Kita membutuhkan yang namanya rekreasi. Betul nggak? Kita butuh libur, kita butuh rekreasi. Jadi tubuh kita, hidup kita ini tidak hanya membutuhkan tidur, kita juga membutuhkan
bukan yang namanya liburan. Saya mau bertanya, pernah nggak Bapak Ibu menghitung berapa kali Bapak Ibu berlibur dalam 1 tahun? Berapa kali? Berapa kali Bapak Ibu bisa menghitung dalam 1 tahun berlibur? Bekerja terlalu keras itu tidak ada artinya Bapak Ibu, jika kemudian akhirnya kita jatuh sakit karena kelelahan. Makanya kita butuh yang namanya berlibur. Kalau saya dengan istri saya kemarin waktu di mobil, kami berbicara, saya ngomong-ngomong sama istri saya tanya, kita ini dalam 1 tahun liburan kita berapa kali ya? Istri saya bilang 3 kali, 4 kali. Terus saya bilang bukan 4 kali atau 3 kali, 5 kali. Pertama, bulan Januari kami berlibur ke Jakarta, ke Kerawang, tempat keluarga besar istri saya, menggunakan mobil, membawa mobil lewat darat. Kami lewatin Pulau Jawa. Itu bulan Januari, pas bertepatan dengan Chinese New Year. Jadi istri saya dan saya, kami ikut berkumpul dengan keluarga besar istri saya yang selama 1 tahun tidak bertemu. Akhirnya dengan Chinese New Year ini kami boleh berkumpul bersama, ya kan, bertemu dengan keluarga, sanak famili istri saya, baik sepupu, om, tante. Itu yang pertama liburannya. Yang kedua, yaitu di bulan Maret, yaitu kami mendapatkan penghargaan dari perusahaan tempat di mana kami bekerja, istri saya dan saya. Yaitu kami mendapatkan penghargaan, kami dijamu, kemudian diberikan suguhan-suguhan, apa namanya itu istilahnya, suguhan-suguhan dari artis-artis ternama dari ibu kota. Jadi kami betul-betul dijamu dari perusahaan. Itu bulan Maret, itu liburan yang kedua. Setelah itu kami namanya lagi lupa saya, diberikan juga penghargaan. Tidak hanya dengan kami berikan penghargaan dengan jamuan makanan yang enak, kemudian disuguhkan dengan artis-artis ibu kota, tapi kami juga menikmati liburan, yaitu liburan mendapatkan reward selama 1 tahun bekerja itu, yaitu liburan ke luar negeri. Sebagai pencapaian selama 1 tahun kami bekerja, istri saya bekerja selama 1 tahun, pencapaian itu dapat, tidak hanya diberikan reward dengan dijamu makan bersama, disuguhkan artis-artis ternama ibu kota, tapi kami juga berlibur ke luar negeri. Nah, kemudian yang keempat adalah kami liburan lagi, mendapat reward lagi dari perusahaan atas pencapaian selama 1 tahun yang lalu. Bulan April itu berangkat lagi ke luar negeri, entah itu ke Eropa, entah itu mungkin ke Amerika. Sudah kami pergi beberapa benua. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang keempat. Yang kelima adalah kami menjadwalkan liburan kami hanya berdua, saya dan istri, kadang diikuti dengan adiknya istri saya dan keponakan serta suaminya. Nah, tapi tahun yang lalu waktu mau masuk tahun 2020 ini, kami berlibur hanya saya dan istri berdua saja. Kami jadwalkan setiap tahun, di akhir tahun ada berkat Tuhan untuk kami berlibur, refreshing, meninggalkan hiruk pikuk lah, istilah hiruk pikuk kota, atau meninggalkan semua kelelahan-kelelahan bekerja sepanjang 1 tahun, menikmati liburan hanya kami berdua. Nah, kami jadwalkan liburan kami juga keluarga hanya saya dan istri setiap akhir tahun. Jadi artinya di sini maksud saya bahwa berlibur itu perlu, Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai bentuk kita istirahat, refreshing. Makanya saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak dalam 1 tahun Bapak Ibu berlibur dari pekerjaan Bapak Ibu sekalian? Berapa banyak? Nah, kita harus menjadwalkan paling tidak dalam 1 tahun 1 atau 2 kali untuk kita berlibur. Nggak peduli, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu saudara sekalian, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita memaksakan, sesuai dengan kemampuan kita. Nggak mesti liburan juga Bapak Ibu harus keluar negeri.
Liburan di dalam negeri pun gak jadi masalah. Betul? Oke, kalau kita kekurangan dana, kita tidak mempunyai dana yang cukup untuk liburan, meskipun mungkin dari Jakarta liburan ke Bali, ya kan? Atau dari Bali liburan ke Jakarta, kita nggak mencukupi dana untuk kita dan satu keluarga. Gampang saja kita liburan. Di tempat kita tinggal, tempat daerah di mana kita berada, di kota di mana kita tinggal, kita cari tempat-tempat berlibur, tempat kita dapat berekreasi. Contohnya mungkin ke Kebun Raya Bedugul. Kalau saya kan di Bali, Kebun Raya Bedugul, atau ke Taman Safari, atau ke tempat-tempat apa wisata-wisata yang ada di Pulau Bali ini, misalnya ke Pantai Kute, atau ke Pantai Sanur, atau ke Pantai Pandawa. Banyak lah. Yang mungkin saudara yang di Jakarta atau di Bogor, ya mungkin di Kebun Raya Bogor, atau yang manapun saudara berada. Jadwalkan waktu saudara untuk juga berlibur. Nah saudara, berlibur itu penting sebagai tanda bahwa kita beristirahat. Karena bekerja terlalu keras dan melayani tidak akan ada artinya jikalau pada akhirnya nanti kita akan jatuh sakit karena kelelahan di dalam bekerja dan melayani juga. Nah oleh karena itu saya mau katakan, belajarlah menabung mulai saat ini dan jadwalkan kegiatan berlibur Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa? Karena liburan itu adalah cara yang baik dan efektif untuk kita menghilangkan stres, untuk kita memperbaiki mood, dan membuat pikiran kita ini menjadi lebih segar, sehingga kita bisa lebih produktif lagi di dalam kita bekerja ke depannya dan dalam kita melayani. Makanya saya dan istri kami perlu berlibur, agar apa? Di tahun selanjutnya, di bulan selanjutnya, di minggu selanjutnya, setelah kami pulang dari liburan, kami boleh segar kembali untuk kami bekerja, boleh produktif untuk bekerja, bahkan melayani. Makanya kami butuh berlibur. Bapak Ibu juga butuh berlibur. Nah kalau hidup kita hanya dipenuhi dengan bekerja keras, menghitung untung rugi, memikirkan investasi masa depan, bisa-bisa kita bekerja melampaui kapasitas, kemampuan, dan kekuatan kita. Punya rumah yang bagus dan tempat tidur yang empuk seharga ratusan juta. Entah itu mereknya apa, King Coil, entah mereknya mungkin Tempur. Itu kan merek-merek mahal, merek-merek ternama. Tetapi dengan memiliki tempat tidur yang empuk, kalau kita tidak bisa menikmatinya, untuk apa? Mengapa saya katakan tidak bisa menikmatinya? Karena kita sakit, harus dirawat di rumah sakit yang tempat tidurnya itu keras, nggak enak untuk ditidurin. Bahkan tempat tidur itu bekas banyak orang tidur di situ. Menghasilkan uang yang banyak, tetapi tidak bisa menikmati hidup. Untuk membeli makanan yang enak itu untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Nggak ada gunanya. Punya uang banyak, bekerja keras, gitu kan? Kemudian mau makan yang enak. Dulu waktu susah, nggak punya uang untuk beli makanan yang enak karena mahal. Akhirnya bekerja keras. Setelah bekerja keras, punya uang banyak, mau makan enak juga nggak bisa menikmati. Karena apa? Takut. Takut apa? Takut kolesterol, takut asam urat, takut darah tinggi, dan lain sebagainya. Nah jadi punya uang banyak juga untuk apa? Makanya kita harus sebagai manusia membutuhkan yang namanya istirahat. Bekerja keras itu baik Bapak Ibu, karena Tuhan tidak senang dengan orang yang malas di dalam bekerja. Tetapi kita juga harus ingat istirahat, karena tubuh kita didesain oleh Tuhan dengan kapasitas tertentu dan terbatas. Jangan lupa juga kita berdoa dan menyerahkan setiap beban dan permasalahan kita kepada Tuhan. Kita harus menyediakan waktu kita juga setiap hari
untuk menghadap Tuhan dan menyerahkan segala pekerjaan kita kepada Tuhan. Berdoa berarti kita mengakui bahwa kita sangat memerlukan dan membutuhkan Tuhan, dan mempercayai bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Sebagai penutup, satu kebenaran firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian: jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dikasihinya atau yang dicintainya pada waktu tidur. Kerja keras orang-orang yang diberkati Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang berguna dan bisa dinikmati. Tuhan sudah menyediakan berkat bagi orang-orang yang dikasihinya ketika dikatakan mereka tidur. Maka dari itu saya mau katakan, hiduplah terus dalam anugerah dan berkat Tuhan, sehingga tidak menjadi orang yang bekerja sampai setengah mati tetapi tidak diberkati untuk menikmati berkat itu. Inilah yang namanya menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bagaimana cara menikmati hidup bersama dengan Tuhan? Yaitu kita harus hidup seimbang. Hidup seimbang berarti kita ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya kita untuk beristirahat. Waktu bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dan waktunya istirahat, beristirahatlah dengan baik, nikmatilah istirahat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya firman Tuhan boleh memberkati, menguatkan kita kembali. Oleh karena itu, kita akan berdoa, bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang sudah kami pelajari bersama-sama, kami dengar dan kami terima. Dan firman yang kami boleh pelajari, kami terima dan kami dengar pada hari ini boleh menguatkan kami dan mendorong kami untuk kami lebih lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, agar kami memiliki hidup yang betul-betul hidup yang menikmati bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya untuk masa depan kami. Oleh karena itu kami hanya mau menjalaninya bersama dengan Tuhan agar kami dapat menikmati kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur dalam firman Tuhan sekali lagi boleh terus memberkati kami sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di dalam Tuhan. Amin. Karena kita menyembah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan. Karena yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh melaksanakan ibadah kita dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya saat ini. Saya kira percaya kita sudah diberkati dengan pujian, penyembahan yang kita naikkan bersama-sama, di mana kita boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan, lawatan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan kita diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan akhiri bersama-sama di dalam doa. Dan saya akan berdoa untuk kita semua. Mari tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah tolong dan boleh berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, diharapkan. Dan biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhir ibadah ini, hamba mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami mau berdoa bersama-sama, menyatukan hati kami, berdoa buat bangsa dan negara ini, yang saat ini bangsa dan negara kami sedang dilanda oleh wabah virus corona. Tuhan kami berdoa buat pemerintah, dari presiden, wakil presiden, bahkan jajarannya, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di berbagai macam provinsi di tanah air ini. Kami berdoa biarlah hikmat yang dari surga turun atas setiap mereka, agar mereka dapat menangani dalam masalah yang terjadi atas bangsa kami ini yang sedang terserang wabah virus corona ini. Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga buat para aparat keamanan, bahkan tim dokter sebagai garda terdepan. Tuhan memberkati mereka juga dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan juga, sehingga mereka boleh dapat menangani masalah-masalah yang terjadi, khususnya orang-orang yang sudah terserang, terinfeksi dari virus corona ini. Bahkan secara khusus dokter dan perawat, sekali lagi perlindungan yang daripada Tuhan nyata atas mereka, agar mereka dalam keadaan sehat dan kuat, mereka dapat merawat pasien-pasien ini sehingga dapat merawat dengan baik dan boleh kembali sehat dan kembali ke rumah masing-masing. Dan para aparat keamanan, Tuhan kami berdoa, berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka juga untuk dapat mengatasi masyarakat yang ada dan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat yang ada. Dan masyarakat Indonesia yang ada, Tuhan, berikan telinga yang mau dengar-dengaran, hati yang mau taat dan patuh pada aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus corona ini. Tidak hanya dari pemerintah, tapi masyarakat juga boleh bekerja sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa kami ini. Kami percaya bahwa wabah ini akan dilalukan secepatnya dari bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini dalam pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi dalam situasi kondisi saat ini. Tuhan, mari Tuhan yang menjadi sumber jawaban, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan buka jalan dengan cara-caranya Tuhan, sehingga umat Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, dapat Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Yang mungkin juga saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang menggerogoti tubuh jasmani, Tuhan hamba berdoa, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, sebagaimana firman Tuhan berkata,